Shalom, izin bertanya tentang bulan budaya dan bahasa yang dilakukan gereja Protestan. Apakah budaya atau tarian keagamaan boleh masuk ke dalam gereja? Apakah ada pesan Injil dalam semua budaya yang dilakukan dalam gereja-gereja itu? Terima kasih Pak Esra atas jawabannya. Ya, saya tahu ada gereja-gereja tertentu yang mempunyai suatu bulan khusus yang namanya bulan budaya dan bahasa. Tapi tidak semua gereja Protestan seperti itu. Ya, hanya denominasi tertentu saja, ya. Nah, mungkin yang dimaksudkan di sana adalah supaya mau menunjukkan bahwa Injil itu menembusi budaya kita dan budaya kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat ya bahwa firman Tuhan datang di dalam sebuah budaya tertentu, yaitu budaya orang Yahudi. Makanya Alkitab pun ditulis di dalam kebudayaan Yahudi. Maka bahasa-bahasa yang dipakai di sana di dalam Alkitab adalah bahasa-bahasa khas orang-orang Yahudi, terminologi-terminologi yang sesuai dengan budaya-budaya Yahudi, perumpamaan-perumpamaannya juga dengan background situasi di Yahudi sana, ya. Budaya perkawinannya juga budaya Yahudi, budaya kematian juga Yahudi, kelahiran juga Yahudi, itu semua budaya. Nah, pada waktu Injil mulai menyebar ke seluruh dunia, maka muncullah pemikiran bahwa saya menjadi seorang yang percaya Kristus, tapi saya tidak harus membuang kebudayaan saya, misalnya sebagai orang Timor, atau orang Rote, atau orang Sabu. Karena Injil juga mewarnai budaya saya, maka saya bisa tetap sebagai orang Timor, tapi saya percaya Tuhan. Saya waktu percaya Tuhan, saya tidak perlu membuang ketimoran saya, kerotean saya, kesabuan saya, lalu menjadi keyahudian. Nah, ini penting juga karena ada orang yang merasa bahwa kalau dia jadi Kristen, berarti dia harus ke Yahudi-Yahudian, ke Ibrani-Ibranian. Lalu semua budaya rotenya, sabunya, timornya, alurnya dia buang semua. Nah, ini sama juga dengan misalnya orang Islam yang kalau menjadi Islam harus kearapan. Maka namanya harus nama Arab, pakaiannya harus pakaian Arab, budayanya harus budaya Arab. Nah, tidak seperti itu. Bahwa Injil juga mewarnai budaya kita. Maka budaya kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bahwa maksudnya adalah Injil itu begitu menembusi kita sampai ke dalam budaya kita pun dicerahkan oleh Injil. Nah, kalau tujuan begitu bagus. Hanya harus hati-hati jangan sampai kebablasan. Karena yang namanya budaya itu harus dibedakan antara murni budaya dengan budaya yang bersifat religius. Maksudnya budaya yang bersifat religius itu adalah suatu produk budaya yang mencerminkan sebuah kepercayaan tertentu di balik budaya itu. Ada kepercayaan kafir misalnya di balik budaya itu. Itu budaya yang religius. Tapi ada budaya yang murni budaya, itu hanya produk budaya saja. Produk suatu masyarakat tertentu di lokasi tertentu. Nah, maka menurut saya orang Kristen tidak harus anti budaya. Tapi dia harus seleksi budaya itu. Apalagi kalau mau dibawa di dalam gereja. Apakah budaya itu murni kebudayaan atau suatu kebudayaan yang telah disusupi oleh paham tertentu, kepercayaan tertentu. Ya, ini harus dipikirkan. Misalnya ada satu tarian tertentu, contoh saja. Apakah murni itu tarian dari wilayah lokal itu sebagai suku ini? Atau itu adalah tarian yang sebenarnya berlatar belakang pemujaan kepada setan-setan atau dewa-dewa tertentu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Saya ambil contoh, ini pernah terjadi. Suatu gereja bikin bulan budaya. Nah, dalam budaya daerah itu, mereka biasanya baca mantra-mantra tertentu lalu potong ayam merah sebagai korban kepada dewa-dewa atau ya sesembahan mereka. Dan mantra-mantra itu bukan mantra sembarang itu. Itu sakral.
Nah, satu kali di acara gereja, mereka bikin, karena ini bulan budaya, maka mereka langsung melakukan praktek penyembelihan ayam merah dengan pengucapan mantra-mantra itu. Dan ada orang yang disuruh ucap mantra itu tidak berani, karena dia bilang ini sakral sekali di dalam kepercayaan suku mereka itu. Nah, kalau itu sampai bawa masuk ke gereja, maka itu malah akhirnya menjadi suatu pencampuran praktek keagamaan antara praktek agama kafir itu dengan kekristenan. Maka alih-alih mau menunjukkan betapa Injil menembusi kebudayaan kita, tapi sebaliknya malah dalam tanda petik Injil atau gereja lebih tepatnya itu akhirnya terkontaminasi dengan kepercayaan pemahaman kafir yang masuk melalui kebudayaan kafir itu. Nah, maka menurut saya juga tidak anti dengan itu, tapi harus selektif. Sedapat mungkin setiap praktek, setiap tarian, setiap lagu, setiap ritual-ritual tertentu harus ditelusuri latar belakangnya. Kalau itu murni budaya, silakan. Tapi kalau ada unsur kepercayaan lain di balik itu, nah itu harus kita tolak.